Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, massa dan berat itu sama nggak sih? Nah, bersama Bu Tutu pada video ini, kita akan belajar materi objek IPA dan pengamatannya bagian 3, yaitu tentang besaran pokok. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengertian besaran pokok, menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya, dan menentukan hasil pengukuran besaran-besaran panjang, massa, waktu dengan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingatkah kalian pengertian besaran? Iya, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Besaran digolongkan menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang didapat dari penggabungan besaran-besaran pokok. Besaran pokok ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Panjang memiliki satuan dasar SI meter. Massa memiliki satuan dasar SI kilogram. Waktu memiliki satuan dasar SI sekon. Kuat arus listrik memiliki satuan dasar SI ampere. Suhu memiliki satuan dasar SI Kelvin. Jumlah zat memiliki satuan dasar SI mol, dan intensitas cahaya memiliki satuan dasar SI kandela. Alat ukur panjang antara lain mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan lain-lain. Massa dapat diukur dengan menggunakan neraca ataupun timbangan. Waktu dapat diukur dengan menggunakan stopwatch ataupun jam tangan. Kuat arus listrik dapat diukur dengan menggunakan ampermeter. Suhu dapat diukur dengan menggunakan termometer. Sedangkan jumlah zat tidak dapat diukur secara langsung. Jumlah zat diperoleh dari perhitungan. Kemudian untuk intensitas cahaya dapat diukur dengan menggunakan lux meter atau light meter. Bagaimana? Sudah ingat 7 besaran pokok? Nah, untuk memudahkan kalian dalam mengingat 7 besaran pokok, ingat, Papa Mamah waktu kuliah sudah juara dan bercahaya. Pa untuk panjang. Ini untuk alat ukurnya, mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup. Ma untuk massa. Ini neraca Ohaus 4 lengan, neraca duduk, neraca Ohaus 3 lengan, neraca sama lengan, timbangan dacin atau neraca pasar, neraca digital, dan timbangan gantung. Waktu sudah jelas, ini untuk waktu. Alat ukur stopwatch, ini adalah stopwatch yang digital. Q untuk kuat arus listrik, ini adalah ampermeter. Su untuk suhu, ini adalah termometer.
Ju untuk jumlah zat. Tidak ada alat ukurnya ya ini. Lanjut, cahaya untuk intensitas cahaya. Ini adalah light meter atau lux meter. Bagaimana? Sudah ingat? Yuk kita ulangi ya. Papa, mama waktu kuliah sudah juara dan bercahaya. Panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Bagus, sudah pinter semua. Kita lanjut ya. Pengukuran panjang. Pertama, kita bahas dengan menggunakan mistar. Mistar atau penggaris memiliki ketelitian 0,1 cm atau 1 mm. Cara pengukurannya seperti biasa, seperti saat kita menggunakan penggaris. Bala ini ketika diukur hasilnya 6,3 cm. Sangat mudah sekali bukan? Oke, kita lanjut. Sekarang kita coba mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Tapi kita harus tahu dulu sebenarnya kegunaan jangka sorong itu untuk apa sih? Nah, yang pertama mengukur diameter luar dan diameter dalam benda. Ini adalah jangka sorong yang digunakan untuk mengukur diameter luar, memakai rahang bagian bawah. Sedangkan untuk jangka sorong ini, ini digunakan untuk mengukur diameter dalam menggunakan rahang atas. Ini jadi untuk rahang bawah untuk mengukur diameter luar, rahang atas untuk mengukur diameter dalam. Gitu ya. Oke. Lanjut. Jangka sorong juga digunakan untuk mengukur kedalaman atau ketinggian benda dan mengukur ketebalan benda yang kecil atau tipis. Nah, ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Perhatikan ada rahang dalam, ini rahang luar, ini ada skala utama, ini ada skala nonius, kemudian ada skru pengunci dan ada pengukur kedalaman. Sekarang kita bahas cara mengukur menggunakan jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian hingga 0,01 cm atau 0,1 mm. Artinya ada jangka sorong yang memiliki ketelitian selain 0,01 cm. Misalnya ada yang ketelitiannya 0,05 cm. Jadi tergantung skala nonius dari jangka sorong yang digunakan ya. Untuk jangka sorong ini skala noniusnya maksimal 10. Maka ketelitiannya 1/10 dalam milimeter. Maka hasilnya 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, bagaimana cara membaca hasilnya? Sekarang kalau ada benda diletakkan di sini, ini kita diminta mengukur panjang benda ya. Kita baca skala utamanya dulu. Skala utama adalah skala yang bagian atas ini. Nah, skala utamanya ini berapa? Skala utama ini diambil dari skala bagian atas yang letaknya berimpit dengan skala nonius 0 bawah. Skala atas yang berimpit dengan 0 bawah. Berimpit itu kalau digambarkan seperti ini. Nah, jadi kelihatannya lurus gini ya. Lurus ini artinya berimpit. Atas sama bawah berimpit. Kalau yang ini ada enggak yang berimpit dengan skala 0 bawah? Oh, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, maka kalian ambil skala yang letaknya tepat berada di depan skala 0 bawah ini, yaitu sini 1,1. Maka skala utama dari jangka sorong ini adalah 1,1.
cm. Kemudian skala Nannius itu diambil skala bagian bawah yang berimpit dengan skala atas. Ini berimpit tidak. Kita lihat sampai sini. Oh, ternyata ini yang berimpit ya. Nah, ini berapa? Ini 6,5. 6,5 ini selanjutnya dikalikan dengan ketelitian dari jangka sorong, yaitu 0,01 cm. Maka hasilnya 0,065 cm. Kalau sudah, hasil pengukurannya merupakan penjumlahan dari skala utama dan skala Nannius. 1,1 cm ditambah 0,065 cm. Maka hasilnya 1,165 cm. Ini kalau kita mengerjakan pakai satuan cm. Nah, bagaimana kalau pilihan jawabannya dalam milimeter? Ya, ini tinggal diubah saja. Cm diubah ke milimeter, hasilnya 11,65 mm. Atau ada yang mau coba pakai satuan milimeter, bisa. Ini untuk skala utamanya jadi sama seperti tadi, 1,1 cm diubah ke milimeter, hasilnya 11. Kemudian skala Nanniusnya 6,5 dikalikan ketelitian jangka sorong dalam milimeter, yaitu 0,1 mm, hasilnya 0,65 mm. Kemudian untuk hasil pengukurannya, maka skala utama ditambah skala Nannius, hasilnya 11,65 mm. Hasilnya sama dengan ini dalam cm, yang ini dalam milimeter. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, jadi tidak masalah kalian mau menggunakan cara yang manapun, asalkan masih sesuai dengan teori yang ada. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan coba mempelajari pengukuran panjang dengan mikrometer skrup. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda, diameter bola, dan kawat yang sangat kecil. Nah, ini bagian-bagian dari mikrometer skrup. Ada poros tetap, ada poros geser yang bisa digeser-geser dengan menggunakan pemutar ini. Kemudian ini skala utama dan ini skala Nannius. Nah, mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Nah, kemudian cara membaca pengukuran benda menggunakan mikrometer skrup, perhatikan di sini ada skala utama dan ini skala Nannius. Skala utama ini 1, kalau di bawah ada skala lagi tandanya 0,5 berarti 1,5, 2,5, 3,5, berarti ini 3,5 untuk skala utamanya. Kemudian untuk skala Nanniusnya diambil skala ini. Ambil skala yang berimpit dengan garis tengah pada skala utama. Ini. Jadi ini ya skalanya. Kalau ini 10 berarti ini 11, 12. Nah, 12 ini selanjutnya dikalikan dengan ketelitian dari mikrometer skrup, yaitu 0,01 mm. Maka hasilnya 12 dikali 0,01 mm atau 0,12 mm. Maka hasil pengukurannya skala utama ditambah skala Nannius sama dengan 3,62 mm. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kita lanjut. Pengukuran massa menggunakan neraca. Neraca ini memiliki ketelitian 0,1 gram. Ini adalah neraca Ohaus di galengan. Ketika kita menimbang benda dan dihasilkan seperti ini pengukurannya, maka kita dapat membacanya dengan memperhatikan lengan depannya. Di sini lengan depannya 7,5.
lengan tengahnya 200, lengan belakangnya 90. Maka hasil pengukurannya lengan depan tambah lengan tengah ditambah lengan belakang, maka hasilnya 297,5 gram. Nah, mudah bukan? Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau kita diminta mengerjakan soal seperti ini? Perhatikan gambar pengukuran dengan alat berikut. Di sini ada neraca sama lengan yang seimbang. Pada bagian kiri ada benda X yang belum diketahui masanya, ada benda bermassa 1,4 kg dan benda bermassa 200 gram. Pada bagian kanan ada anak timbangan dengan massa 1 kg ya. Kemudian 2 anak timbangan dengan massa 500 gram. Karena ukurannya sama dengan yang 500 ya ini. Oke. Lalu berapa massa beban X? Ini yang ditanyakan. Prinsip keseimbangan neraca itu massa bagian kiri harus sama dengan massa bagian kanan. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini, X ditambah dengan 1,4 kg ini diubah ke gram, karena ini pilihannya gram semua ya, kita ubah saja menjadi 1400 gram. Kemudian ditambah lagi dengan 200 gram, ini yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan ini ada 1 kg diubah menjadi gram, jadinya 1000. Kemudian 500 gramnya ada 2, 500 ditambah 500. Hasilnya X ditambah 1400 ditambah 200 itu 1600 ya, sama dengan 1000 ditambah 500 ditambah 500 hasilnya 2000. Maka X sama dengan 2000 dikurangi 1600. Jadi 1600 ini tadi pindah ruas ke kanan sini ya. Ini hasil akhirnya X sama dengan 400 gram. Maka massa beban X ini adalah 400 gram. Dan jawabannya adalah C. Sudah paham? Oke, kita lanjut. Sip. Nah, untuk pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Stopwatch itu memiliki ketelitian 0,1 detik. Kalau ada stopwatch dengan hasil pengukuran seperti ini, kita bisa membaca hasilnya dengan memperhatikan jarum besar dan jarum kecil. Jarum besar ini menunjukkan detik, sedangkan jarum kecil menunjukkan menit. Nah, stopwatch ini jarum kecilnya menunjukkan angka di sini ya, 1. Kalau di sini 10 berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ini berarti 1 ya. Maka jarum kecilnya 1 menit sama dengan 60 detik. Boleh diubah, boleh tidak, tergantung nanti pilihan jawabannya. Kemudian untuk jarum besarnya atau detiknya menunjukkan 10 detik. Maka hasil pengukuran stopwatch ini adalah 1 menit 10 detik atau 70 detik. 70 detik ini 60 ditambah 10, hasilnya 70. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Baik, itu tadi materi tentang besaran pokok. Mudah sekali kan? Ya, untuk materi besaran turunan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa agar kalian tidak ketinggalan materi, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.